Apa yang dibayangkan Sri Rahmawati tentang Islandia? Mungkin sebuah negara Nordik yang dingin dan sepi? Yang pasti Islandia jauh berbeda dengan Indonesia tempat Sri Rahmawati lahir dan dibesarkan. Dari jumlah penduduk saja bagai bumi dan langit. Total populasi Islandia kurang lebih 300 ribuan orang atau hanya sekitar 0,13% dari total populasi Indonesia. Iklimnya pun jelas berbeda, seperti juga suasana kota-kotanya. Kota-kota di Islandia sudah pasti tidak sehiruk-pikuk kota-kota pada umumnya di Indonesia. Tapi ada satu kemiripan Islandia dan Indonesia, yaitu vulkano atau gunung berapi. Kedua negara sama-sama memiliki banyak vulkano. Islandia punya 130, sedangkan Indonesia memiliki 147 vulkano. Di beberapa tempat di Islandia, batu-batu lava mudah ditemukan. Batu-batu itu bahkan dijadikan perhiasan yang diminati wisatawan. Ketika Sri Rahmawati datang ke Islandia tahun 97, mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya suatu saat nanti bebatuan lava itu akan ada hubungannya dengan dirinya. Tujuan Sri Rahmawati alias Wati datang ke Islandia untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Kebetulan kakak Wati sudah terlebih dulu tinggal di Islandia karena menikah dengan warga setempat yang dikenalnya di Indonesia. Adiknya Fikri juga ikut pindah ke Islandia. Wati lahir tahun 1970 di tengah keluarga besar dengan 10 anak. Dia menikah muda dan melahirkan anak pertama laki-laki di usia 18 tahun. Anak keduanya seorang perempuan lahir saat usia Wati 21 tahun. Sayangnya pernikahan Wati tidak berlangsung lama. Suaminya meninggalkannya. Seorang diri Wati membesarkan kedua anaknya. Ketika Wati berangkat ke Islandia, kedua anaknya tinggal di Indonesia. Di Islandia, Wati bekerja di sebuah toko bakery. Dia tidak keberatan bekerja keras dan lembur, asalkan bisa mengumpulkan uang untuk dikirimkan ke keluarga dan anak-anaknya di Indonesia. Di perantauan, Wati tetap single hingga kemudian seorang teman memperkenalkannya kepada Hakon Eidal, seorang pria Islandia. Beda usia mereka cukup jauh, 11 tahun. Hakon tertarik pada Wati, begitupun Wati. Mereka berpacaran. Keluarga Wati di Islandia menyambut baik hubungan itu karena Hakon tampak sayang pada Wati. Tapi sikap sayang dan manis itu ternyata cuma berlangsung singkat, bahkan sangat singkat. Baru 2 minggu berpacaran, topeng Hakon lepas sudah. Kini tampak wajah aslinya, wajah seorang pemabuk dan pemakai obat-obatan. Pria itu tidak segan main tangan pada Wati. Wati berusaha menyembunyikan hal itu dari keluarganya. Mungkin karena dia mencintai Hakon, atau mungkin juga karena dia berharap besar pada bantuan pria itu. Hakon berjanji akan membantu mendatangkan kedua anak Wati untuk tinggal di Islandia. Tapi meski Wati berusaha menyembunyikan masalahnya, keluarganya di Islandia tahu hubungannya dengan Hakon bermasalah. Mereka kerap melihat lebam di wajah dan lengan Wati. Mereka pun melarang Wati berhubungan dengan pria itu. Tapi sepertinya memutuskan hubungan tidak segampang itu. Wati tetap berhubungan dengan Hakon hingga tidak disangka-sangka dia hamil di awal 2002. Wati bingung, hatinya bimbang mengandung si jabang bayi sebab hubungannya dengan Hakon tidak pasti, selalu bergejolak. Mendengar keraguan Wati akan kehamilannya itu, Hakon mengancam, "Kalau kau gugurkan kandunganmu, akan kuhabisi kau." Kehamilan Wati itu membuat Hakon berkelit dari janjinya. Dia tidak lagi ingin mendatangkan anak Wati untuk tinggal di Islandia bersama mereka. Sepertinya Hakon berpikir, toh sekarang dia akan punya anak, mengapa pula harus terbebani lagi dengan 2 anak kandung Wati? Mendengar Hakon ingkar janji, Wati marah. "Aku bisa datangkan sendiri anak-anakku ke Islandia tanpa bantuanmu," begitu katanya pada Hakon. Dan terbukti, Wati berhasil mempersiapkan seluruh dokumen dan syarat yang diperlukan sehingga pada bulan Juli 2002 kedua anaknya tiba di Islandia. Kangen Wati terobati sudah, kini dia bisa berkumpul di Islandia dengan kedua anaknya. Tak lama setelah kedatangan anak-anaknya itu, pada Agustus 2002, Wati melahirkan Inga, anaknya dari Hakon. Meski hubungan Wati dan Hakon sudah putus, Wati tetap menghubungi pria itu. Sebagai ayah, Hakon berhak tahu tentang kelahiran anaknya.
Menerima kabar itu, Hakon gembira. Dia menjenguk Wati dan sang bayi Inga di rumah sakit. Pria itu minta maaf atas perlakuan selama ini pada Wati. Dia ingin kembali membina hubungan dengan Wati. Sebagai bukti kesungguhannya, dia memberi hadiah sejumlah uang kepada Wati atas kelahiran sang bayi Inga. Tapi kebaikan Hakon hanya sebentar saja. Ketika Wati meminta pertanggungjawabannya untuk membayar tunjangan pasangan dan anak, sikap Hakon berubah. Mendadak dia meragukan Inga anaknya. Pria itu minta tes DNA untuk membuktikan bahwa benar dia adalah ayah kandung Inga. Mungkin dia mencari cara untuk mengelak dari kewajibannya membayar tunjangan pasangan dan anak. Ketika tes DNA dilakukan, terbukti Hakon ayah kandung Inga. Mendadak Hakon berubah pikiran lagi. Kini dia ngotot mendapatkan hak asuh Inga sepenuhnya. Tentu saja sebagai ibu, Wati tidak rela. Hal itu membuat Hakon marah. Pria itu mulai melancarkan teror pada Wati. Setiap hari dia mengirimkan SMS ancaman. Pada 29 Mei 2003 dia kirimkan SMS kepada Wati. "Jika macam-macam, aku akan bunuh kau, perempuan brengsek." Masalah perebutan hak asuh anak antar keduanya berlangsung berlarut-larut. Ketika Hakon ingin membawa Inga menghadiri reuni keluarganya, Wati keberatan sebab lokasi reuni jauh di pedesaan. Marah, Hakon mengancam akan membunuh Wati. Begitulah terus-menerus terjadi. Perebutan hak asuh antar keduanya sepertinya tidak ada titik temu. Sengketa itu semakin menjadi-jadi. Hingga suatu hari sepulang kerja, Wati curiga seseorang telah masuk ke apartemennya. Siapa lagi kalau bukan Hakon, begitu pikirnya. Tapi waktu itu Wati berpikir pria itu tentu telah pergi karena tidak mau kepergok olehnya. Dengan tenang dia masuk ke apartemennya. Dia tidak tahu Hakon bersembunyi menunggunya. Wati tidak sempat berbuat apa-apa ketika Hakon menyerang dan menendangnya. Untung saja tidak ada hal fatal menimpa Wati. Wanita itu segera melaporkan insiden itu kepada polisi. Hakon sempat diseret ke pengadilan, namun saksi satu-satunya menarik kesaksian sehingga kasus itu tidak berlanjut. Hubungan Wati dan Hakon yang toksik belum juga berhenti. Terkadang mereka berdamai, lain waktu bertikai. Begitulah mungkin jadinya jika cinta dan benci berbenturan. Sulit ditebak apa yang akan dilakukan Hakon esok hari dan apa yang akan menimpa Wati nantinya. Tapi yang jelas Hakon adalah pria berbahaya. Namun sayangnya Wati sepertinya tidak menyadari. Pada 3 Juli 2004, Wati bertemu dengan adik iparnya di sebuah kafe. Ketika pulang mengantar si adik ipar dengan mobilnya, Hakon membuntuti mereka dengan jeepnya. Si adik ipar mengingatkan Wati agar berhati-hati dengan Hakon sebab selama ini pria itu sering melakukan KDRT padanya. Tapi Wati mengatakan dia baik-baik saja. Usai mengantar si adik ipar, Wati mengucapkan bye-bye dan itulah terakhir kalinya si adik ipar melihat Wati. Anak-anak Wati gelisah. Mereka menunggu-nunggu ibu mereka di apartemen tapi wanita itu tidak kunjung pulang dari kafe. Pada Minggu 4 Juli 2004 mereka melaporkan hal itu kepada bibi mereka yaitu kakak Wati. Tanpa pikir panjang si kakak mendatangi apartemen Hakon. Sepertinya Hakon pergi sebab mobilnya tidak ada di depan gedung apartemen. Si kakak mencoba menghubungi ponsel Hakon dan Wati, tetap tidak ada jawaban. Yang membuat heran si kakak, mobil Wati parkir tidak jauh dari apartemen Hakon. Dia menyimpulkan mungkin Wati menginap di rumah Hakon dan tidur sehingga tidak menjawab teleponnya. Si kakak pun memutuskan menunggu hingga esok hari. Dan keesokan harinya 5 Juli, si kakak yang semakin gelisah datang membawa rombongan ke apartemen Hakon, yaitu adik iparnya, serta ibu dan saudara laki-laki Hakon. Kali ini jeep milik Hakon sudah terparkir di depan apartemennya. Rombongan itu kemudian memasuki apartemen Hakon. Ruangan gelap, jendela dan tirai tertutup. Mereka menemukan Hakon dengan pakaian lengkap tidur di atas ranjang. "Jangan bangunkan dia," begitu cegah saudara laki-laki Hakon. Si kakak dan adik iparnya curiga Hakon hanya pura-pura tidur untuk menghindari pertanyaan mereka tentang Wati. Setelah memeriksa seluruh ruangan dan tidak menemukan hal mencurigakan, mereka pun memutuskan memeriksa jeep milik Hakon.
Posisi tempat duduk terlihat direbahkan, interior basah termasuk tempat duduk, sepertinya baru saja dibersihkan dengan siraman air. Tentunya hal itu sangat mencurigakan. Si kakak tidak mau menunggu lagi, dia segera melaporkan hilangnya Sri Rahmawati kepada polisi. Setelah menerima laporan itu, hal pertama yang dilakukan polisi adalah menelpon Hakon dan bertanya, "Di mana Sri Rahmawati?" "Tidak tahu," jawab Hakon. Yang dia tahu, hari Sabtu malam 3 Juli 2004, Wati datang menemuinya. Setelah itu Wati pergi untuk menemui adik iparnya di kafe. Usai bertemu si adik ipar, Wati kembali ke apartemen Hakon. Tapi keesokan siang saat aku bangun, Wati sudah pergi. Begitu jelas Hakon pada polisi. Polisi curiga. Sikap Hakon acuh tak acuh terhadap hilangnya Wati. Dia enggan menjawab pertanyaan polisi. Responnya pendek, ekspresinya datar. Sepasang matanya selalu menghindari tatapan polisi. Karena tidak mendapat informasi memuaskan dari Hakon, polisi pun memeriksa jeep pria itu. Mereka melihat ada noda kehitaman di bagian belakang jeep. "Itu darah ikan yang kemarin kupancing," begitu tegas Hakon. Benarkah? Tentu saja tidak, sebab hasil tes menunjukkan darah itu adalah darah manusia, bukan hewan. Meski sekilas apartemen Hakon tampak bersih, tapi ketika polisi memeriksanya dengan semprotan luminol, mereka menemukan jejak darah di mana-mana. Luka di lengan kiri Hakon juga mencurigakan, tapi ketika ditanya mengapa dia luka, Hakon mengatakan tidak tahu. Sementara itu, polisi harus mencari tahu apakah Wati pemilik darah yang ditemukan di jeep dan apartemen Hakon. Mereka pun mengambil sampel DNA dari sisir dan sikat gigi Wati, juga mengambil sampel DNA Inga anak Wati untuk pembuktian. Dan seperti yang telah dicurigai, hasil tes menunjukkan darah itu milik Sri Rahmawati. Kecurigaan polisi dan keluarga Wati terhadap Hakon juga dikuatkan oleh seorang tetangga. Dia pernah melihat Hakon mengangkat sesuatu yang besar. Dia pikir itu seekor anjing besar. Anehnya ketika ada orang yang melintas, Hakon buru-buru bersembunyi di balik pohon dengan bungkusan besar itu. Dengan semua bukti-bukti, polisi pun akhirnya menahan Hakon. Mereka menginterogasi Hakon tentang keberadaan Wati, tapi Hakon tetap bersikeras dia tidak tahu di mana wanita itu berada. Keluarga Wati di Islandia ikut membantu mencari Wati di pantai dan kawasan-kawasan sepi di sekitar Reykjavik, danau, gunung, dan kanal-kanal. Polisi mengerahkan helikopter, anjing pelacak, dan tim penyelam untuk mencari Wati, tapi semuanya nihil. Interogasi terhadap Hakon terus dilakukan, dan akhirnya pada 24 Juli 2004, 3 minggu setelah investigasi polisi dimulai, Hakon mengatakan dia akan memberitahu lokasi jasad Wati. Akhirnya misteri hilangnya Wati perlahan terungkap. Dan yang sangat menyedihkan, dipastikan Wati telah tiada di tangan Hakon. Pria itu lalu membawa polisi ke sebuah lokasi di luar kota Reykjavik, di sebuah kawasan tebing. Dia mengatakan pada polisi dengan jeepnya membawa jasad Wati dan melemparnya ke bawah tebing. Tapi polisi tidak bodoh, mereka tahu Hakon berbohong. Tidak mungkin jeepnya bisa menjelajah hingga ke kawasan itu. Lagi pula sama sekali tidak ditemukan bekas ban di sana. Polisi kembali menginterogasi Hakon. Pada Rabu 28 Juli, dia akhirnya mengaku. Pada 3 Juli 2004, usai bertemu adiknya di kafe, Wati datang ke apartemenku. Paginya kami bertengkar sebab Wati mengancam tidak akan mengizinkan aku bertemu lagi dengan Inga anakku. Aku marah dan memukul Wati dengan linggis. Setelah itu aku cekik dia hingga berhenti bernafas. Tapi meski mengaku, Hakon menolak memberitahu polisi di mana jasad Wati berada. Barulah pada 3 Agustus 2004, 3 hari sebelum ulang tahun Inga, Hakon mengaku. Dia membawa polisi ke sebuah kawasan penuh bebatuan lava di dekat Hafnarfjörður. Di sana di sebuah celah tertutup bebatuan lava, jasad Wati ditemukan terbungkus karung. Sri Rahmawati binti Abdul Rashid tiada di usia 34 tahun, meninggalkan 2 anak beranjak remaja serta 1 anak balita. Keluarga Wati berduka, namun lega akhirnya Wati ditemukan meski dalam kondisi menyedihkan. Bagaimana hukuman terhadap Hakon? Negara-negara Nordik dikenal dengan hukumannya yang ringan.
Sebab itu Hakon hanya divonis 16 tahun penjara dan diwajibkan membayar kompensasi uang untuk anak-anak Wati. Tapi sialnya pria itu ternyata tidak punya harta benda. Mungkin semua miliknya adalah barang sewaan atau kreditan. Akibatnya dia tidak bisa membayar kompensasi apapun. Syukurlah kemudian ketiga anak Wati mendapat bantuan dari dana kesejahteraan anak. Hakon Eidal telah dibebaskan tahun 2017 setelah menjalani hukuman hanya sekitar 12 tahun. Tak lama kemudian dia dikabarkan menikah dengan seorang wanita Asia berusia 25 tahun lebih muda darinya. Anak mereka lahir pada September 2018 di saat usia Hakon 59 tahun. Ragnhildur Sverrisdottir, seorang jurnalis asal Islandia, menulis buku tentang kasus ini dengan judul Velkomin til Islands, Sagan av Sri Rahmawati. Selamat datang di Islandia, kisah Sri Rahmawati. Mungkin di antara kalian ada yang mengetahui lebih detail tentang kasus ini, share informasi kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.